Mari kita berdiri. Kami mengakui kami dengan pengakuan iman Nasrani. Mari kita baca pengakuan iman Nasrani 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tanam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, head of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님, 오늘 저희가 또 이제 함께 모여서 함께 예배 드릴 수 있게 허락하여 주셔서 너무나 감사드립니다. 제 코로나로 인하여서 아버지 영상을 제대로 만들 수가 없는 상황 가운데 있습니다. 하나님 속히 치유해 주시고 또 이제 함께 우리 모든 성도님들 함께 하시기 바랍니다. 이부 라트나 아궁 리아나, 이부 요나 헬다, 바빠게레사, 이부 유니코 엔소, 이부 민사랑, 저까지 페브리카, 또 이부 에블린 이자 지야, 바빠 부하, 다 바빠 핸드라, 아버지 또 노파까지 다 기억하여 주시고 하나님 저희를 붙들어 주시고 하나님의 성령으로 온전히 충만해질 수 있도록 저 도와주시옵소서. 성령 충만함을 채워주시기 바랍니다. 제가 하나님의 말씀을 들을 때 이 말씀을 깨달을 수 있도록 도와주셨고 또 말씀대로 살아갈 수 있도록 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 늘 함께 하시며 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Ya, sekarang saya terkena virus corona, jadi agak sulit untuk merekam video. Jadi saya hanya merekam suara aja. Saya minta pengertian Anda sekalian. Hari ini kita berkumpul bersama waktu ibadah minggu pertama pada bulan Desember 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Pertama, ya mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sekarang kita telah sampai pada semacam titik balik dalam pemeriksaan kita terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam penerapan penebusan. Sejauh ini kita telah melihat karya Roh Kudus yang bekerja di kedalaman diri kita. Semua yang telah kita lihat pada panggilan efektif, regenerasi, dan persatuan dengan Kristus dapat dikatakan, dapat diterapkan di sana.
Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan kita mungkin tidak menyadarinya dengan jelas pada saat itu. Setidaknya kesetarlah kita tidak penting untuk itu terjadi. Sekarang kita sampai pada apa yang dapat digambarkan sebagai ekspresi dan hasil dari pelayanan itu. Meskipun saya begini menerapkan urutan kronologis, sekali lagi membutuhkan banyak kehati-hatian. Banyak dari ini sebenarnya tidak dapat dibagi dalam hal waktu. Gagasan urutan harus jelas dalam pikiran Anda, tetapi begitu banyak hal tampaknya terjadi hampir bersamaan. Beberapa guru besar gereja berpendapat bahwa seseorang dapat dilahirkan kembali dan tetap tidak terlihat sebagai orang yang dilahirkan kembali selama bertahun-tahun. Sangat sulit untuk menyetujui klaim seperti itu, tetapi membuat saya ragu untuk berbicara menentang otoritas besar ini. Alasan saya menyebutkan klaim di atas hanya untuk menunjukkan apa yang saya bedakan. Dan kita sekarang harus mempertimbangkan bagaimana semua yang telah kita lihat bersama sejauh ini diungkapkan. Di sini juga, urutan dari doktrin-doktrin ini sangat menarik. Sekali lagi, orang-orang tidak setuju tentang doktrin mana yang harus datang berikutnya, tetapi saya pikir doktrin pertobatan yang Alkitabiah harus datang. Inilah orang yang dilahirkan kembali, jiwa yang dilahirkan kembali. Orang ini akan melakukan sesuatu. Tindakan ini adalah momen konversi. Apa yang kita maksud dengan konversi? Ini adalah tindakan pertama di mana sifat orang berhenti hidup dalam bentuk lamanya dan memulai hidup baru. Itu adalah tindakan pertama jiwa yang dilahirkan kembali bergerak dari sesuatu ke sesuatu. Kata konversi itu sendiri menunjukkan hal itu. Konversi berarti kembali dari satu hal ke hal lain. Kata konversi tidak terlalu sering digunakan dalam Alkitab. Tetapi kebenaran dalam itu dikonotasikan dan diungkapkannya berulang kali. Anda akan melihat bahwa Alkitab terkadang menggunakan istilah ini dalam pengertian umum untuk merujuk pada konversi apapun. Misalnya, kami bahkan menggunakan kata konversi untuk orang percaya. Pada suatu kesempatan, Tuhan kita menegur Petrus ketika dia berkata, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 32. Firman Tuhan berarti ketika Anda kembali ke tempat Anda. Kata konversi di sini tidak berarti bahwa Petrus memulai kehidupan Kristennya untuk pertama kali. Dia sudah ada dalam kehidupan itu, tapi dia akan mundur, salah jalan dan kembali. Ini digambarkan sebagai konversi. Namun ketika memeriksa doktrin Alkitabiah, yang terbaik adalah membatasi kata konversi pada maknanya yang biasa. Dengan kata lain, adalah baik untuk mendefinisikan konversi sebagai langkah pertama dalam pengenalan jiwa akan hubungannya dengan Tuhan, dan sebagai tindakan pertama dan manifestasi dari kehidupan baru yang diterima melalui kelahiran kembali. Konversi tentu diperlukan dan ada banyak bagian yang membicarakan hal ini. Dalam Matius 18 ayat 3, Tuhan kita menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Tetapi semua teks yang kita lihat ketika berhadapan dengan doktrin kelahiran kembali sama-sama dapat diterapkan di sini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Demikianlah kata-kata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7. Orang harus keluar dari kondisi keadaan daging untuk menjadi orang Kristen.
Anda harus berpaling dari keadaan fisik Anda dan memasuki keadaan lain. Itulah mengapa konversi sangat penting. Tidak ada orang yang dilahirkan sebagai orang Kristen. Kita semua dilahirkan dalam dosa. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayat 7. Dan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lainnya. Efesus 2 ayat 3. Karena kita semua berada di bawah dosa, asa, dan kesalahan, kita harus mengalami konversi. Kita menjelaskan hal ini dengan sangat jelas. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana konversi terjadi dan apa kekuatan pendorong di balik konversi. Jawabannya sangat sederhana. Pertobatan pertama dan terutama adalah karya Roh Kudus dan yang melakukannya melalui panggilan yang efektif. Kita telah melihat doktrin ini dan melalui proses inilah kelainan kembali terjadi. Panggilan itu menjadi efektif dan itu membawa kita ke langkah selanjutnya, tindakan kita. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa saya merujuk pada perilaku manusia untuk pertama kalinya. Apapun definisi konversi Anda, itu harus merujuk tidak hanya pada apa yang Tuhan lakukan, tetapi juga pada apa yang dilakukan manusia. Panggilan itu datang secara efektif. Nah, karena panggilan itu efektif, kita harus melakukan sesuatu untuk itu. Memanggil dan menanggapi kedua aspek ini adalah konversi. Kami telah melihat bagaimana semua ini mungkin. Namun ketika kita berurusan dengan pertobatan, kita harus memberikan penekanan yang sama pada aktivitas manusia. Dalam kelainan kembali dan dalam penyatuan dengan Kristus, kita sepenuhnya fasih. Kami tidak berperan apa-apa. Ini sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tetapi dalam konversi kita bertindak dan bergerak. Ini untuk menerima panggilan dan melakukannya. Selanjutnya, mari kita lihat karakteristik konversi. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, apakah ini adalah salah satu topik terpenting yang dapat dilihat orang Kristen bersama-sama? Mengapa? Sangatlah penting untuk memeriksa ajaran Alkitab tentang konversi. Karena ada yang namanya konversi sementara. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus kita begitu sering membahas masalah ini dalam ajarannya? Kadang-kadang hampir mematahkan semangat mereka yang akan mengikutinya. Seseorang berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kemudian Tuhan kita tidak berkata, "Ini luar biasa." Dia berkata, "Tunggu sebentar." Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 19-20. Inilah yang sebenarnya Tuhan katakan. Apakah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Siapapun yang pergi berperang tanpa memeriksa apa yang dimilikinya adalah orang bodoh. Dia yang mencoba membangun sesuatu tanpa memastikan dia memiliki cukup bahan untuk menyelesaikannya, sama bodohnya. Tuhan Yesus kita tahu betapa berbahayanya sesuatu yang sementara terjadi. Jadi dia terus menghadapinya dan sepertinya menjauhkan orang. Bahkan mereka menuduh Tuhan Yesus karena mereka berpikir bahwa dia tidak mengizinkan orang-orang menjadi murid. Baca kisah penting dalam Yohanes 6. Orang-orang mengikuti Tuhan dan berpegang teguh pada firman Tuhan karena mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan sepertinya Tuhan Yesus kita sengaja mencoba untuk membiarkan mereka pergi. Jadi ada tertulis bahwa banyak orang yang menganggap dirinya murid mundur dan tidak lagi berjalan dengan Tuhan. Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus kita mengajarkan hal itu dengan sengaja. Itu karena Tuhan memisahkan yang rohani dari yang jasmani. Tuhan tahu mereka adalah duniawi dan ingin menekankan pentingnya memahami hal-hal rohani. Pertimbangkan juga perumpamaan tentang penabur dalam Matius 13 dan penjelasan Tuhan kita tentang perumpamaan itu.
Mari kita perhatikan secara khusus ayat 20 dan 21. Bunyi yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tapi lihatlah apa yang Tuhan Yesus kita katakan tentang orang ini. Dia menerima kata segera menerima dengan gembira. Inilah yang saya maksud dengan konversi sementara. Dia sepertinya telah menerima firman. Dia penuh sukacita. Tapi tidak ada akal dalam dirinya. Jadi pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ini adalah ajaran dari Tuhan kita sendiri. Dalam konversi yang menggembirakan, ini tidak ada yang hidup. Dan pertobatan terbukti hanya sementara. Kita memiliki lebih banyak pengajaran tentang ini. Mari kita lihat kisah Simon di si tukang sihir di kisah para rasul 8. Di ayat 13 tertulis, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Tapi mari kita lihat bagaimana cerita tentang orang ini berakhir. Dia terjerat dalam kejahatan. Ayat 23, dan Petrus memberitahu dia bahwa dia lebih baik berdoa agar Tuhan berbelas kasihan dan membawanya ke pertobatan. Dia tampak seperti seorang Kristen sejati. Tapi apakah itu? Paulus juga mengatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini adalah ajaran yang sangat serius dan Paulus mengatakan hal yang sama dalam 2 Timotius 2. Di sini Paulus memberitahu Timotius tentang orang-orang yang dulunya tanpa percaya, tapi sekarang menyangka kebangkitan, membuat beberapa orang Kristen yang ketakutan berpikir bahwa seluruh gereja sedang runtuh. Paulus mengatakan itu baik-baik saja, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19. Tuhan tahu, Tuhan tidak tertipu. Ada konversi sementara, orang percaya sementara, tetapi mereka bukanlah orang yang benar-benar beriman. Itulah mengapa sangat penting untuk mengetahui apa yang Alkitab ajarkan tentang apa sebenarnya konversi itu. Bagaimana dengan Dema? Banyak yang mengatakan bahwa Dema sama sekali tidak beriman. Saya tidak ingin bicara seperti itu. Dia mungkin telah jatuh ke dalam dosa lagi. Karena Dema telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. 2 Timotius 4 ayat 10. Tapi bagaimanapun, dia adalah kasus yang dipertanyakan. Dalam hal ini, kita menemukan teks penting dan klasik dalam Ibrani 6. Ada teks serupa dalam Ibrani 10. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 6 ayat 4 dan ayat 6. Makanya saya sengaja pakai judul konversi sementara. Jelas ada yang salah dengan orang-orang ini. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan. Anda harus berpikir secara mendalam dan membuat definisi. Karena semua yang berkilau bukanlah emas. Menurut ajaran Tuhan kita dan para rasul yang diilhami, ada kasus-kasus di mana konversi lahiriah tertanya bukanlah konversi. Tidak ada yang lebih berbahaya, terjerat atau tidak alkitabiah daripada mengatakan, jangan pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Benar-benar tidak. Silakan tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Selalu tanyakan apakah Alkitab mengatakan kita
dapat mengatakan hal-hal seperti itu. Jika kita ingin benar-benar mengajarkan firman dan menjadi penolong bagi orang lain, dan jika kita tertarik pada kemuliaan Allah, kita harus menyadari bahwa konversi sementara berdasarkan kesalahpahaman memang ada. Alasan kedua saya tertarik dengan definisi yang tepat adalah bahwa tidak hanya ada konversi sementara, tetapi bahkan konversi palsu. Anda mungkin memperhatikan bahwa saya membedakan antara keduanya. Perbedaan adalah bahwa dalam kasus konversi sementara, konversi terjadi sebagai hasil dari pemberitaan kebenaran Alkitabiah. Bahkan dalam kasus konversi palsu, meskipun tampak sangat mirip dengan konversi Kristen, mereka disebabkan oleh agen lain selain kebenaran. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara keduanya. Perbedaan ini tidak pernah begitu dibutuhkan seperti saat ini. Karena banyak orang yang tampaknya berpikir bahwa selama perubahan besar terjadi dalam hidup seseorang, itu pasti konversi sejati. Mereka mengatakan bahwa seseorang adalah seorang Kristen jika dia meninggalkan dosa dan menjalani kehidupan yang baik dan berbuat baik. Tapi mungkin tidak. Meskipun seseorang yang telah membuat perubahan besar, mendalam dan dramatis dalam hidup, gaya hidup dan pengalamannya mungkin tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Maka seseorang yang telah berpaling dari dunia dan menjadi anggota gereja dan tampaknya memiliki perubahan yang pasti dalam seluruh hidupnya dapat menjadi konversi palsu. Ini adalah pertobatan dalam arti meninggalkan yang satu dan tiba di yang lain. Artinya mereka telah meninggalkan dosa-dosa mereka dan sekarang berbuat baik. Tetapi alasan ini adalah konversi palsu adalah karena mereka tidak memiliki hubungan dengan kebenaran yang penting untuk konversi. Jika Anda hanya tertarik pada fenomena dan jika Anda hanya tertarik pada seseorang yang suatu hari tiba-tiba bisa berkata, seluruh hidupku telah berubah total. Yang harus Anda lakukan hanyalah membaca buku psikologi. Psikologi yang menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir menjelang kepercayaan Kristen dengan sangat kuat. Itu sebabnya saya sangat prihatin dengan masalah ini. Saya telah mendengar beberapa mengatakan bahwa mereka tidak peduli jika kepercayaan Kristen mereka diserang. Dia hanya akan menjawab, saya tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata sains, saya tahu karena apa yang terjadi pada saya. Saya menjawab pertanyaan ini seperti ini. Setiap psikolog yang hadir akan tersenyum. Mereka berkata, kami setuju bahwa perubahan dan pengalaman psikologis telah terjadi pada Anda. Tetapi ada banyak hal yang dapat menyebabkan hal itu. Dan kemudian mengabaikan kekristenan secara keseluruhan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan pengalaman kita sendiri dalam membela iman Kristen. Pembelaan iman adalah kebenaran objektif. Oleh karena itu, jika konversi tidak didefinisikan dengan hati-hati di sini, kita berisiko tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepada mereka yang memiliki pengalaman palsu ini. Saya punya masalah lain. Itu cukup untuk konversi palsu dan konversi sementara. Dan sekarang, mari kita berurusan dengan hal-hal yang lebih praktis. Ada beberapa faktor yang terlibat dalam konversi. Itu sebabnya Anda harus sangat berhati-hati untuk mengetahui mana yang penting. Izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksud dengan sebuah contoh. Mari pertimbangkan faktor waktu dalam konversi. Apa konversi harus terjadi secara tiba-tiba? Apakah tidak mungkin terjadi secara bertahap? Alkitab tampaknya tidak mengajarkan bahwa konversi harus tiba-tiba. Yang penting itu terjadi, entah tiba-tiba atau bertahap. Unsur waktu tidak mutlak penting. Ini memiliki kepentingannya sendiri, tapi itu bukan faktor yang sangat penting. Kedua, haruskah konversi selalu dramatis? Bukankah kita semua cenderung menekankan konversi yang dramatis? Ada unsur human interest di dalamnya. Konversi harus menjadi hal yang menarik, kata mereka. Tetapi apakah konversi harus dramatis? Jika Anda membaca hanya satu pasal dari Kisah Para Rasul 16 di dalam Alkitab,
Anda akan menemukan bahwa Anda tidak dapat mengatakannya. Tentu saja, jika Anda hanya membaca kisah sivil Filipi, Anda akan mengatakan bahwa konversi itu penuh dengan drama. Tapi saya sama-sama tertarik dengan cerita Lydia. Dan sama sekali tidak ada drama di sini. Sama sekali tidak. Itu adalah konversi yang sama, meskipun sangat berat. Ini adalah faktor variabel lain. Ini mungkin atau mungkin tidak memiliki kualitas yang dramatis. Itu tidak penting. Kemudian muncul masalah yang telah lama diperdebatkan tentang peran emosi. Emosi pasti ada, tetapi ada banyak jenis emosi. Beberapa mungkin sangat intens, beberapa mungkin tidak. Tetapi semuanya adalah emosi. Kita semua berbeda dalam sifat dan temperamen. Dan memang kita berbeda dalam hal emosi. Orang yang paling emosional tidak selalu orang yang paling emosional. Oleh karena itu, mereka yang menangis paling banyak belum tentu merasa paling kuat. Anda mungkin merasa begitu dalam, sehingga Anda bahkan tidak bisa meneteskan air mata. Emosi bervariasi dan setiap orang mengekspresikannya secara berbeda. Emosi memang ada, tetapi Anda tidak boleh memaksakan intensitas atau jenis emosi tertentu. Selanjutnya adalah masalah usia. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Anda tidak bertobat di masa muda Anda tidak akan pernah bertobat setelah itu. Itu karena unsur-unsur psikologis yang diperlukan untuk konversi menghilang setelah masa remaja. Omong kosong. Betapa tidak alkitabiah. Konversi paling menakjubkan yang pernah saya lihat adalah seorang pria berusia 77 tahun. Terima kasih Tuhan. Tidak ada batasan umur. Usia tidak membuat perbedaan. Kita berbicara tentang sesuatu yang diciptakan oleh Roh Kudus. Dia yang minta maaf. Dia yang gemetar saat melihat kuburan dan neraka memiliki harapan sebanyak pemuda itu. Artinya jika Anda tertarik pada konversi sejati, saya setuju dengan Anda bahwa masa remaja adalah saat yang tepat untuk konversi. Jika Anda tertarik dengan pengalaman psikologis, pada saat itu semuanya siap meledak dan hanya dibutuhkan seseorang untuk menyalakan korek api. Tapi kami tidak tertarik pada perubahan psikologis. Kita berbicara tentang pertobatan rohani yang sejati Kristen. Terima kasih Tuhan, usia tidak ada hubungannya dengan ini. Alasan kami melihat masalah ini sejauh ini adalah karena selalu ada kecenderungan untuk membakukan berbagai aspek konversi. Terkadang penginjil melakukan ini. Setiap orang ingin menjadi seorang Kristen dengan cara yang sama. Dan mereka yang tidak terlihat sama akan ditanya apakah mereka akan bertobat atau tidak. Tapi kita juga bisa melakukan ini. Kita semua ingin menjadi sama. Selalu ada bahaya dalam membaca tentang pengalaman orang lain. Sadar atau tidak sadar, kita cenderung mengulang pengalaman mereka. Itu adalah bagian dari temperamen dan sifat kita. Kami adalah penyuluh. Jadi ketika kami melihat sesuatu yang baik pada orang lain, kami juga menginginkannya. Kami juga cenderung berfokus pada ekspresi konversi tertentu. Misalnya kami menekankan emosi di seluruh, meskipun itu hanya satu aspek. Ini bisa sangat berbahaya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, emosi adalah salah satu dari banyak variabel. Dan menekankannya dapat menyebabkan tragedi. Ini akan menyebabkan ketidakbahagiaan yang tak terkatakan dan tidak perlu. Sebuah contoh yang baik dari ini adalah John Wesley. Dia langsung berpikir setelah pengalamannya di Aldersgate bahwa itu adalah konversinya dan bahwa dia belum pernah menjadi orang Kristen sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian dia menemukan bahwa dia salah paham. Dia kemudian berkata bahwa meskipun dia sudah menjadi seorang Kristen, dia lebih seperti seorang hamba daripada seorang anak laki-laki.
pada waktu itu. Apa yang terjadi di jalan Aldersgate tidak lebih dari realisasi tentang kepercayaan. Wesley mungkin benar atau mungkin tidak. Kita tidak tahu. Apa yang saya katakan adalah bahwa jika kita mendefinisikan masalah yang mungkin berbeda sebagai satu prinsip yang tidak berubah dan bersiklas padanya, kita dapat melogikan diri kita sendiri dan orang lain. Kita mungkin mengatakan kepada orang lain bahwa mereka tidak bertobat karena mereka tidak sesuai dengan kriteria khusus kita. Karena itu, kita harus sangat berhati-hati untuk tidak melampaui Alkitab dan mengatakan apa yang tidak dikatakan Alkitab. Lalu, betapa penting dan esensialnya memiliki definisi yang jelas di hati Anda. Jadi, apa elemen permanen dan esensial dalam konversi? Hal itu jelas dinyatakan dalam Alkitab. Tapi itu bukan hanya di dalam Alkitab. Kami tahu bahwa apa yang akan kami pertimbangkan pasti benar karena doktrin-doktrin selama ini. Fakta ini sangat menggetarkan saya. Ada konsistensi yang luar biasa dalam ajaran Alkitab. Semua doktrin konsisten satu sama lain. Jika kita membiarkan diri kita dibimbing oleh kitab suci, tidak akan ada penyangkalan terhadap apa yang telah dikatakan. Dan doktrin-doktrin yang telah kita bahas sejauh ini membuat kebenaran tentang elemen konversi yang permanen dan esensial menjadi tak terlekatkan dan jelas. Argumen lain yang ingin saya tekankan adalah bahwa elemen konversi yang permanen dan esensial kalau dibicarakan Alkitab telah berulang kali terjadi dalam setiap kebangunan rohani besar dalam sejarah gereja. Ini adalah fakta yang sangat penting. Jika Anda mengatakan bahwa karena ini adalah Faru kedua abad ke-20, sesuatu akan terjadi secara berbeda atau sesuatu tidak harus terjadi dengan cara yang sama, Anda tidak Alkitabiah. Abad beberapa pun itu terjadi. Jika itu adalah karya Tuhan, itu akan menghasilkan tanda yang sama. Jika Anda membaca secara kebangunan rohani, Anda akan menemukan bahwa ciri-ciri serupa selalu ada. Sering dikatakan bahwa setiap kebangunan rohani adalah kembali ke kitab Kisah Para Rasul. Tanda sejati dari iman selalu adalah munculnya kembali iman pada abad-abad pertama. Selalu ada bentuk baku. Secara menunjukkan bahwa unsur-unsur besar dan esensial ini selalu muncul dalam kebangunan rohani. Tidak hanya dalam secara kebangkitan, secara setiap orang yang bertobat juga seperti itu. Umat Tuhan selalu sama. Tidak peduli dari mana mereka berasal, dari negara mana mereka berasal, abad berapa atau dari jam berapa mereka berasal. Hal yang penting adalah bahwa mereka adalah umat Tuhan dan hubungan mereka dengan Tuhanlah yang menentukan siapa mereka. Fakta ini tidak berubah selama berabad-abad karena Tuhan kita berubah. Tidak ada tips khusus dari arti Allah yang terbatas pada abad ke-20. Jangan percaya kalau ada yang bilang ada orang seperti itu. Seorang arti Allah harus sama dan selalu begitu. Anda dapat membaca tentang umat Allah pada masa-masa awal dan abad pertengahan, masa reformasi, era Puritan, dan kaum Injili abad ke-18. Mereka selalu sama. Ketika Anda melihat satu orang, Anda memikirkan orang lain. Jadi apa elemen permanennya? Ada dua elemen penting untuk konversi yang ditekankan di mana-mana di dalam Alkitab, Injil, Kisah Para Rasul, dan Surat-surat. Untungnya Paulus mengatakan ini dalam satu kalimat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Ayat ini adalah adegan yang mengharukan di mana Paulus mengucapkan selamat tinggal kepada para penatua gereja di Efesus. Saya sering berpikir bahwa inilah momen yang paling ingin saya kunjungi di antara adegan-adegan sejarah. Paulus benar-benar berkata kepada para penatua, "Aku pergi, Anda tidak akan pernah melihat saya lagi. Pegang erat apa yang saya katakan kepada Anda dan ingatlah hal-hal yang saya lakukan saat saya bersamamu." Apa itu?
Bersaksi kepada orang Yahudi dan Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah konversi. Ini adalah elemen penting. Dan satu-satunya elemen penting dari konversi. Pertobatan dan iman, baik secara langsung maupun bertahap, tidak masalah. Harus ada pertobatan. Jika Anda tidak memiliki keduanya, itu bukan konversi. Keduanya penting. Mari kita ajukan pertanyaan pada titik ini. Dalam urutan apa itu terjadi? Mana yang lebih dulu, pertobatan atau iman? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Anda mungkin berpikir bahwa iman harus datang sebelum pertobatan. Tapi saya tidak akan mengatakan itu. Hal ini karena yang saya maksud dengan iman bukanlah iman dalam arti biasa, melainkan apa yang digunakan Rasul Paulus, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan membutuhkan iman yang umum. Karena jika Anda tidak percaya hal-hal tertentu tentang Tuhan, Anda tidak akan melakukannya dan Anda tidak akan bertobat. Tetapi saya berbicara tentang iman dalam arti khusus Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal itu, pertobatan mendahului iman dan Paulus berbicara dalam urutan itu. Saya bersaksi baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa pertobatan harus didahulukan? Di dalam Alkitab kita selalu dapat menemukan bahwa pertobatan didahulukan. Siapakah pengkhotbah pertama dari Perjanjian Baru? Itu adalah Yohanes Pembaptis. Apa yang dia beritakan? Itu adalah baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Ini adalah pesan dari Philophor, dan Philophor selalu didahulukan. Pengkhotbah kedua adalah Tuhan Yesus Kristus, dan jika Anda membuka Injil dan mengamati apa yang dia katakan terlebih dahulu, Anda akan menemukan bahwa Tuhan juga menasihati orang-orang untuk bertobat dan percaya Injil. Markus 1 ayat 15. Oleh karena itu, seperti Yohanes Pembaptis, hal pertama yang Tuhan ajarkan adalah pertobatan. Apa yang diberitakan Petrus? Lihatlah khotbah besar yang diberikan pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul Tua. Saat Petrus berkhotbah, orang-orang berseru, "Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?" Jawabannya adalah ini, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing membeli dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38. Bertobatlah seperti yang sudah dikutip. Pertobatan adalah pesan dari Rasul Paulus. Dia mulai dengan pertobatan, dia melakukan itu di Athena. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Pertobatan jelas merupakan pesan pertama dan memang harus demikian. Jelas Alkitabiah untuk melakukannya. Tapi Alkitab juga memungkinkan kita untuk bernalar. Mari kita pikirkan seperti ini. Mengapa orang harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada gunanya hanya meminta mereka untuk percaya kepada Kristus. Mereka tidak berhak bertanya, mengapa saya harus percaya kepada Kristus? Itu pertanyaan yang sah. Mereka yang tidak mengetahui apa itu pertobatan tidak merasa perlu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja, Anda dapat memperkenalkan mereka kepada Kristus sebagai penolong, sahabat atau penyembuh tubuh. Tapi itu bukan konversi Kristen benar-benar tidak. Orang harus tahu mengapa mereka percaya kepada Kristus. Hukum adalah guru sekolah, ya berdasarkan Galatia 3 ayat 24, yang membuat kita mengetahuinya, sehingga kita bertobat. Dengan kata lain, titik utama konversi, titik pertama keselamatan Kristen adalah menempatkan kita dalam hubungan yang benar dengan Allah. Mengapa Kristus datang? Mengapa Kristus mati? Jawabannya adalah Kristus melakukan semua itu untuk membawa kita kepada Tuhan. Jika Anda memikirkan semua ini di luar perspektif rekonsiliasi dengan Tuhan, Anda salah
total. Saya lagu mengatakan ini karena bisa menyesatkan, tapi saya pikir terlalu sering kekristenan saat ini hanya berurusan dengan Tuhan Yesus Kristus tanpa menyadari bahwa Dia melakukan semua itu untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Memang Allah lah yang sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 19. Saya pikir kelemahan terbesar dari kekristenan Injil ini saat ini adalah bahwa mereka merupakan Tuhan. Kami peduli dengan pengalaman. Kita tertarik pada kebahagiaan. Kami tertarik pada keadaan subjektif. Tetapi kebutuhan pertama setiap jiwa adalah menjadi benar dengan Tuhan. Kami akan melihat ini di masa depan. Selain itu tidak ada yang penting. Injil dimulai dengan Allah. Karena yang salah dengan semua orang adalah mereka berada dalam hubungan yang salah dengan Tuhan. Karena itu pertobatan harus dilakukan. Karena itulah masalah asal dan akibat utama dari kejatuhan dan dosa asal. Tuhan bekerja dengan teliti. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 진정한 회심이 무엇인지 제가 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 일시적인 회심과 거짓 회심이 있음도 저희가 알게 되었습니다. 저희 자신을 점검할 수 있도록 도와주셨고 진정한 회심으로 주님께 돌아올 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 함께 하시고 인도해 주시니 감사합니다. 우리 성도님들 한 분 한 분 지켜주시고 이 말씀으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Saya minta doa untuk Bapak Marcel dan Ibu Jenny, missionary Antioch Community Church. Di misi Antioch Community Church itu adalah kami akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kami akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Sekarang kita harus berdoa bagi missionary ketiga. Ini penting, waktu pelayanan dan waktu doa. Dan khusus bahasa Indonesia, khusus bahasa Korea di Depok, doakan guru-guru dan siswa. Ibu Latna Agung, Liana Fabrika, mereka adalah guru-guru dan Aji adalah siswa. Di tahap 5 juga ada 6 siswa. Saya minta doa untuk khusus bahasa Korea di Depok. Pertemuan doa pada hari Selasa. Setiap hari Selasa ada pertemuan doa. Pemimpin itu Ibu Yohana dari jam 7 sampai jam setengah 9. Setiap hari Selasa. Tolong hadir. Dan bulan Desember minggu ke-2 dan minggu ke-4 kita akan beribadah secara offline. Minggu ke-2 dan minggu ke-4. Minggu ke-4 itu ibadah hari Natal. Dan minggu ke-2 missionary dari luar akan mengunjungi sebagai pengkhotbah. Baik. Dan saya minta doa bagi microscope. Kita akan memulai sekolah yang lain. Mohon doakan untuk izin operasional untuk TK ini. Baik. Dan tanggal 24 ada acara khusus khusus bahasa Korea di Depok. Mereka akan memasak makanan dan akan membelikan kepada tetangga-tetangga kita. Baik. Ini cukup. Dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dan engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin.